pada perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,69% atau 30,6 poin ke level 4.442. Sepanjang hari ini IHSG bergerak pada kisaran 4.395 hingga 4.452. Untuk mengetahui tren perdagangan pekan ini kita langsung bergabung dengan analis Ciptadana Sekuritis Zabrina Raisa. Ya Zabrina, bagaimana pergerakan IHSG selama sesi 2 hari ini? Ya, selama sesi kedua indeks kita tetap berada pada teritori negatif, di mana di awal sesi perdagangan indeks kita juga mengalami pelemahan sekitar 0,76%. Namun di sesi kedua inline dengan kondisi di mana Badan Pusat Statistik baru saja merilis data mengenai neraca perdagangan yang surplus sekitar 1,02 billion US dollar menjadi salah satu hal yang juga menahan laju pelemahan indeks pada hari ini. Setelah sempat saya perkirakan bahwa dari sesi 1 hingga sesi kedua indeks kita sempat mengalami pelemahan hingga di atas 1%. Dan kalau kita lihat dari bursa regional sendiri, sementara Wall Street dan juga bursa Asia kompak hari ini mengalami pelemahan disebabkan karena impact dari bom serangan dari Paris yang menewaskan hingga lebih dari 130 orang. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang diantisipasi juga oleh para investor melihat kondisi tersebut. Sementara dari indeks Nikkei, kita lihat Nikkei juga hari ini mengalami anjlok setelah sempat kita lihat bahwa Jepang mengalami resesi. Dan inilah menjadi berbagai faktor yang hari ini juga inline dengan kondisi IHSG kita pada hari ini, di mana rupiah hari ini juga sempat terdepresiasi hingga berada pada kisaran 13.700. Ya, dari beberapa poin sentimen yang Anda sampaikan, yang mana yang kemudian lebih signifikan mempengaruhi pergerakan IHSG kita pada hari ini? Apakah tragedi di Paris kemarin cukup signifikan mempengaruhi pergerakan IHSG? Iya, kita lihat dengan inline dengan kondisi dari regional sendiri. Sementara kemarin Wall Street sempat mengalami pelemahan baik itu Dow Jones dan juga S&P 500. Hal ini juga mengantisipasi dari kondisi Paris yang baru saja mengalami serangan terkoordinasi bom yang menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi juga. Di mana kita lihat kemungkinan besar euro akan mengalami pelemahan kembali dan Bank Sentral Eropa juga akan melakukan stimulus lanjutan untuk kondisi di Eropa saat ini. Oke, di tengah kemudian pelemahan dari bursa global di sana, adakah kemungkinan atau peluang bagi Indonesia khususnya untuk mengambil momen tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih besar begitu? Ya, saya lihat dengan kondisi indeks hari ini yang mengalami pelemahan, di mana kembali lagi dengan sentimen dari domestik sendiri mengenai current account deficit kita yang kembali lagi surplus, hal ini juga dimanfaatkan juga momen oleh para investor untuk melakukan aksi bargain hunting ya, di mana kita lihat berbagai saham juga sempat dengan kondisi fundamental yang cukup baik, namun hari ini beberapa harganya sempat terdiskon, sehingga menjadi salah satu momen juga yang dimanfaatkan oleh para investor untuk positioning buy. Ya, ada kemudian harapan dari Bank Indonesia sendiri menurunkan suku bunga seberapa besar kemudian harapan dari pasar terkait hal tersebut? Saya lihat so far sampai sejauh ini kemungkinan besar BI rate akan tetap stay di level 7,5%, di mana hal ini juga dari Bank Sentral kita mengantisipasi mengenai peluang kenaikan Fed Fund Rate yang cukup besar di bulan Desember, sehingga hal ini juga sampai nantinya di rapat Dewan Gubernur pada tanggal 17 November nanti kemungkinan besar BI rate akan stay tetap di level 7,5%. Pasar sendiri ekspektasi untuk level BI rate sendiri berada di level berapa, Zabrina? Ya, sampai sejauh ini para investor telah memprice in bahwa BI rate kemungkinan akan tetap stay, di mana Bank Indonesia khususnya baru akan merevisi untuk BI rate kemungkinan di second quarter 2016, di mana kembali lagi dengan mengantisipasi peluang kenaikan The Fed yang lebih besar di tahun ini. Baik, Zabrina, terkait dengan pelemahan indeks, sektor apa yang hari ini mengalami pelemahan terbesar? Ya, untuk hari ini yang mengalami pelemahan terbesar dari miscellaneous industry, di mana beberapa saham khususnya dari Astra International dilanjutkan oleh financial sector. Bank Mandiri hari ini juga terkoreksi dan juga Telkom Indonesia juga hari ini mengalami pelemahan cukup signifikan. Baik, terima kasih atas analisis Anda. Pemirsa, demikian laporan dari Zabrina Raisa, analis Ciptadana Sekuritis.